Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang punya siapa? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabiul Huda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan kita tadi menyinggung keberadaan mereka munafikin. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain untuk menguatkan keterangan yang telah kita dengarkan tadi. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Apabila datang kepadamu orang-orang munafikin, dia mencoba untuk mempersaksikan dirimu wahai nabi dan rasul bahwa engkau adalah Rasulullah. Namun ketahuilah cukup bagimu Allah menjadi saksimu yang menyatakan engkau adalah Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat munafikin yang tentunya diikuti oleh pelaku-pelaku kerusakan di kemudian hari, di hari ini dan seterusnya. Di mana ketika mereka ingin diterima di sekelompok manusia, di tengah-tengah manusia, mereka mengatakan saya ini juga orang baik-baik, tidak ada masalah. Demikian. Padahal pernyataannya saya adalah orang baik-baik itu bermasalah. Dengan apa yang ada di dalam hatinya, menginginkan kerusakan, menginginkan kejelekan. Demikian kita katakan mereka kelompok-kelompok pengekor dan pengikut hawa nafsu. Mereka di hadapan manusia juga demikian. Kami tidak melakukannya semata-mata karena agama. Kami tidak menegakkannya semata-mata karena agama. Sehingga mereka orang-orang yang masuk ke dalam politik, ketika ditanya, ya kami kan masuk dalam politik ini karena memperjuangkan agama. Semuanya demikian.
Namun tentunya ini menolak apa yang ada di dalam hatinya, yang menginginkan sesuatu kejelekan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian mereka pengekor hawa nafsu yang dikenal dan disebut dalam sebutan istilah agama, istilah syariat, diistilahkan dalam istilah syariat hizbi. Mereka juga demikian. Apatah lagi kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang mereka anggap punya kedudukan di sisi umat, punya tempat di hati umat dari kalangan ulama umat ini. Mereka mengatakan sebagaimana yang tadi kita katakan, anta syekhuna, engkau adalah guru kami, anta abuna, engkau adalah bapak kami, di dalam mendakwakan dakwah yang hak ini. Itu kata mereka. Tapi apakah cukup persaksian mereka? Tidak cukup. Jangan lantas kita terkecoh dan tertipu dengan persaksian mereka. Allah jauh-jauh memperingatkan kita dengan ayat ini, keberadaannya mereka munafik. Karena masalah pengakuan, dakwaan, pendakuan tidak punya manfaat dan tidak berfaedah kalau tidak disertai dengan realisasi amalan. Bentuk realisasi amalan yang didahului dengan penetapan di hati. Demikian. Sehingga mereka yang berjalan di atas Islam, mereka yang berjalan di atas kebenaran agama ini, tidak cepat-cepat terkecoh dan tertipu dengan bentuk pujian, bentuk persaksian, dan seterusnya. Kalau masalah bentuk pujian dan persaksian, orang-orang kafir saling mempersaksikan kebaikan antara satu dengan yang lain. Demikian pula musuh-musuh Allah antara satu dengan yang lain saling mempersaksikan kebaikan antara satu dengan yang lain. Karenanya kita jangan ikut-ikutan dan jangan terkecoh dengan bentuk persaksian, terkecuali betul-betul dia menampakkan kebaikan yang itu muncul dari dalam hatinya, wallahu a'lam bishawab, yaitu amalan yang ikhlas, amalan yang terrealisasi dengan baik dan benar, yang membuktikan keimanannya dan kebenaran yang dia yakini. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, innama yaquluna dzalika idza ja'uka faqat la fi nafsil amri. Sesungguhnya wahai Nabi dan Rasul yang mulia, di sini mereka mengatakan demikian hanyalah apabila mereka mendatangimu saja. Karena apabila mereka sudah di belakangmu dan tidak bersamamu, mereka dengan perkataannya yang lain. Ya, kita kan kalau ini misalnya di hadapan syekh, alim, ya kita kan di hadapan alim harus mempertunjukkan. Tapi ketika di luar majelisnya alim, dia katakan walikulli ra'sin ra'yun. Apa itu? Setiap orang punya pendapat masing-masing. Masa pendapatnya syekh ini diikutin,
Semua orang punya hak untuk berpendapat. Ada salah seorang mahasiswa Madinah yang sudah pulang. Dia tidak mendapatkan faedah dari duduknya dia di hadapan ulama di Madinah. Di hadapan Syekh Rabi, dia mengatakan, iya ya Syekh, iya ya Syekh. Tapi ketika keluar dari majelisnya Syekh, dia katakan dengan kalimatnya yang beracun tadi. Kalimat itu kalimat beracun yang subhanallah menjangkiti banyak daripada pelajar, banyak daripada duat. Apa kalimatnya? Likulli ra'sin ra'yun. Itu kan Syekh Rabi. Saya juga bisa berpendapat likulli ra'sin likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala ini katanya dia katakan dengan kepalanya karena kepalanya ini yang dia katakan untuk berpikir. Setiap kepala punya pendapat. Padahal sebetulnya yang berpikir itu hati. Yang berpikir itu hati, bukan kepala. Hati yang menentukan, hati yang mengarahkan syaraf ke sana dan kemari, itu hati. Tapi anggaplah benar perkataannya, cuma perkataannya dengan berpikir kepala ini ada padanya racun sumum yang banyak orang terkena. Sifat seperti ini jelek. Hanya datang kepadamu saja wahai Nabi dan Rasul, tapi kalau di belakangmu lain lagi. Maaf saja. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksimu. Engkau adalah Rasul. Wallahu a'lam bis-shawab. Atau perkataan mereka ya di hadapan para ulama. Terkadang mereka subhanallah merengek di hadapan ulama. Ya tabaka dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesianya merengek, pura-pura nangis. Engkau adalah syekh kami terima pandanganmu, kami begini. Tapi setelah majelis, ya itu kan majelisnya syekh. Setelah keluar majelis lain lagi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kalaupun kita tidak katakan mereka kita tidak katakan mereka munafik. Kita tidak katakan mereka munafik, tapi sifat yang seperti ini yang Allah tegur dan singgung jauh-jauh hari, sifatnya siapa? Munafik. Maka bentuk kerusakan sama. Kalaupun pelakunya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Dan khususnya bagi kita jangan seperti itu. Itu adalah sifatnya munafik. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, walaysa al-amru kadzalika kama kadzabahumullah fi syahadatihim wa fi khabarihim hadza binisbati ila i'tiqadihim. Namun sebetulnya tidaklah seperti apa yang mereka katakan dengan lisan-lisan mereka yang licik. Sebagaimana Allah memperingatkan dan mengkabarkan kepada kita tentang kedustaan mereka atau persaksian mereka yang dusta di dalam firman-Nya di sini. Kama kadzabahumullahu fi syahadatihim wa fi khabarihim
dan juga sebagaimana Allah mendustakan pengkhabaran mereka. Ini apabila ditinjau ila i'tiqadihim, apabila ditinjau dari bentuk keyakinan mereka yang rusak. Kalau mereka munafikin, keyakinan mereka apa? Munafik. Kalau mereka hizbiyun, keyakinan mereka apa? Hizbi. Begitu saja, tidak susah untuk kita membedakannya. Yang jelas pelaku kerusakan, namanya pelaku kerusakan, pasti di hatinya kerusakan. Pelaku kebaikan, pasti di hatinya kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Dan munafikin dari pelaku kerusakan. Dan temannya munafikin hizbiyun dari pelaku kerusakan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang terbetik di hatinya, kok hizbiyun dikatakan hampir sama dengan munafikin. Mungkin kita berikan contoh satu yang tidak jauh berbeda, modelnya munafikin dengan hizbiyun. Munafikin perang Uhud. Pertama kali munculnya munafikin di perang Uhud. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjalan ke medan pertempuran Uhud, Abdullah bin Sabah tokoh munafikin mengajak mereka, pulang-pulang yuk. Ngapain kita perang? Diajak pulang nih kaum muslimin. Walhasil kaum muslimin pada waktu itu ada yang terkecoh dengan ngomongannya Abdullah bin Sabah, provokasinya dia. Terpecah kaum muslimin. Terpecah kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Dan munafikin di mana-mana pasti memecah belah kaum muslimin. Hizbiyun dari zaman ke zaman pemecah belah dakwah. Pemecah belah kaum muslimin. Hizbiyun dari zaman ke zaman pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu, dari zaman ke zaman pemecah belah kaum muslimin. Bahkan guru kami yang mulia Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala mengatakan hizbiyun haulai, mereka itu adalah kaki tangannya Yahudi. Kaki tangannya Yahudi. Hizbiyun. Ini yang berbicara siapa? Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, bukan muslim. Kenapa demikian? Yahudi juga dari dulu dan sampai hari ini dan seterusnya, salah satu bentuk kerusakan yang dia lemparkan kepada kaum muslimin, dia datangkan kepada kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Sama. Wallahu a'lam bis-shawab. Ketika kaum muslimin, muhajirin dan ansar menghadapi musyrikin, Yahudi di Madinah membawa orang-orang Ansar Madinah kepada peringatan perpecahan mereka dahulu. Dulu Aus dan Khazraj beratus tahun berperang, urusan kabilah, urusan suku. Yang sudah kita dengarkan sebelumnya, Aus dibantu oleh Yahudi ini, Khazraj dibantu oleh Yahudi ini. Suku Aus
sekutunya Yahudi ini. Khazraj sekutunya Yahudi ini. Atau kita sebutkan yang telah kita dengarkan sebelumnya, Bani Qainuqa dari kalangan Yahudi, Khulafa'u al-Khazraj, sekutunya Khazraj. Wa Banu Nadhir, Banu Nadhir wa Banu Quraidah, Khulafa Aus. Banu Nadhir dan Banu Quraidah itu sekutunya Aus. Yahudi ini berperang juga karena satunya membela Khazraj, satunya membela apa? Aus. Ketika dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi ini kecewa dan merasa tidak senang. Akhirnya mereka pun mendatangi suku-sukunya masing-masing yang menjadi sekutunya, mengingat-ingatkan, dulu kamu perang loh dengan itu, masa kamu sekarang temenan? Dulu kamu perang loh. Ini yang bunuh bulan, yang diingatkan peperangan yang terdahulu terjadi antara suku ini dalam keadaan status mereka sudah berislam. Akhirnya Allah mengingatkan mereka dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka. Demikian inginnya memecah belah siapa? Kaum muslimin. Karenanya kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala dengan kisah tadi dan banyak keterangan-keterangan yang didapatkan dari sejarah sirah an-nabawi, mereka Hizbiyun itu kaki tangannya siapa? Yahudi. Ingin memecah belah kaum muslimin. Lihat, di mana ada Hizbi pasti memecah belah. Pasti memecah belah. Bahkan di satu keluarga ada Hizbi, pasti memecah belah keluarga itu. Pasti memecah belah keluarga itu. Ini satu keluarga. Satu bapak, satu ibu, bersaudara. Kalau ada Hizbi di dalamnya, pasti akan memecah belah hubungan ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita kembali kepada keterangan di sini. Jadi mereka sebetulnya tidak benar melihat apa yang ada pada keyakinan mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Karenanya Allah berfirman pula, sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar pendusta. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jangan kamu percayai munafikin. Mereka adalah pendusta. Siapa yang mengatakan mereka pendusta? Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi ya'lamu ma fis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hati-hati kalian. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Ketahuilah munafik bukanlah orang yang beriman. Ngomongnya aja, saya beriman, engkau adalah Rasul, saya berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tapi hatinya mengkufuri Islam. Hatinya mengkufuri Islam. Nah, demikian pula perusak-perusak dakwah pada hari ini. Ketika dikatakan mereka perusak dakwah, oh, maaf saya ini salafinya, kesalafiannya dari dulu dan sekarang dan akan datang. Luar biasa. Ditutup pintunya dari dulu, sekarang dan akan datang. Ada cap halalnya. Demikian. Dia katakan saya salafi tulen.
salafi murni. Dia sebutkan dari sini, dari sini, dari sini. Kalau dia punya sanad, dia sebutkan sanadnya. Kalau dia punya guru, dia sebutkan gurunya. Akan tetapi sebetulnya itu tidak menjadi ibrah. Itu tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah tindak tanduknya, realitanya, prakteknya di lapangan, amaliyahnya di lapangan. Karena dikatakan al-zahir mir'atu lil batin. Yang zahir itu cerminan apa yang ada di hati. Zahirnya itu mencerminkan hatinya. Kalau hanya perkataan, kita tidak nerima. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala yukhadi'una Allah walladzina amanu ay bi'idharihim ma adharuhu minal iman ma'a israrihim al-kufru ya'takiduna bijahlihim annahum yakhda'una yukhadi'una Allah bidzalika wa anna dzalika nafi'uhum 'indahu wa annahu yurawwiju alaihi kama qad yurawwiju ala ba'dil mu'minin. Mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah walladzina amanu, berupaya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka munafikin di hadapan manusia berani menipu. Jangankan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah mengawasinya, mengetahui apa yang ada di hatinya, dia berani menipu. Terkadang dengan mendatangkan sumpah-sumpah palsu. Wallahi, saya demikian dan demikian. Sumpah palsu. Berani. Wallahu a'lam bis-shawab. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Menipu manusia, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yakni kata beliau rahimahullahu taala al-Imam Ibnu Katsir, dengan menampakkan atau dengan penampakan mereka apa yang mereka tampakkan dari keimanan, namun bersamaan dengan itu mereka menyembunyikan kekufuran di hati-hati mereka. Demikian keyakinan mereka dengan apa yang ada pada mereka dari kebodohan, bahwa mereka mampu menipu Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut. Dan bahwa yang seperti ini akan bermanfaat di sisi mereka, akan memberikan manfaat di sisi mereka. Dan juga dengan kalimat iman yang mereka katakan, atau keislaman yang mereka katakan, atau kesalafiyahan yang mereka dakwakan. Misalnya mereka melariskan dan menawarkan apa yang ada pada mereka, sebagaimana telah tertarik sebahagian kaum mukminin dengan tawaran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka melariskan dengan menawarkan apa yang ada dari mereka dari penampakan kebaikan. Akhirnya kaum mukminin ada di antara mereka yang tertarik. Tidak semuanya, tapi ada yang tertarik. Tentunya yang tertarik ini dengan keyakinan mereka yang dengan apa yang ada pada munafikin, karena tidak tahunya dia dan tidak pahamnya dia betapa jeleknya mereka munafikin, betapa rusaknya mereka kaum munafikin.
Sampai luar biasa. Di sana ada tokoh yang menghujat Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai permainan. Allah dilecehkan, Rasulnya dilecehkan. Orang seperti ini di sebagian kaum mukminin yang tidak paham. Tokoh yang seperti ini di sebagian kaum mukminin yang tidak paham, dikatakan tokoh ini Masya Allah mujaddid. Luar biasa kalimat mujaddid. Seperti Imam Syafi'i. Mujaddid. Ya, seperti yang dikatakan kepada, mohon maaf kalau di sini ada yang menjadi penggemarnya, terpaksa kami sebutkan sebagai nasihat terhadap agama Allah, Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid di sisi sebagian kaum muslimin dikatakan apa? Dikatakan apa? Mujaddid. Apa itu mujaddid? Pembaharu. Kalimat pembaharu, gelar pembaharu ini itu diberikan kepada Imam Syafi'i di zaman dahulu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pembaharu. Hakkan dan benar beliau adalah pembaharu. Adapun Nurcholish Madjid perusak. Allah dikatakan dewa air. Kalimat dewa itu keyakinan Hindu, keyakinan Buddha. Allah bukan dewa. Allah adalah ilahul haq. Dan segala macam yang didapatkan padanya kerusakan. Tapi sebagian kaum muslimin yang tidak paham, yang tertipu dengan tawarannya Nurcholish Madjid ini, dikatakan Nurcholish Madjid ini siapa? Mujaddid. Luar biasa. Mujaddid, pembaharu. Kenapa Imam Syafi'i dikatakan pembaharu? Karena menghidupkan agama Allah di saat banyaknya orang, di saat banyaknya manusia dari kalangan ahlul ahwa ingin mematikan agama Allah. Kenapa beliau dikatakan pembaharu? Beliau menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh manusia dari sunnah-sunnah Nabi. Beliau memberikan peringatan kepada manusia tentang berbagai macam bentuk penyelisihan, penyelewengan kepada sunnah, terhadap sunnah, pengingkaran terhadap sunnah. Sampai beliau katakan, apabila dalam satu fatwa beliau, apabila didapati orang-orang yang mendewakan akalnya, maka hukuman baginya orang tersebut dipukul sendal kepalanya, diarak keliling kota. Ini kalimat beliau, fatwa beliau, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena akal didewakan akhirnya menggugurkan apa? Nas, Al-Quran dan Sunnah. Kalau Nurcholish Madjid, Allah saja dikatakan dewa air. Yahudi, Nasara, Islam sama. Tuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kata dia. Tidak ada bedanya. Berarti agama semua sama. Akidah apa ini? Akidah wahdatul adyan. Yang memprakarsai persatuan agama. Dan seterusnya. Orang yang tidak paham dikatakan mujaddid. Ini contoh. Di kalangan kaum mukminin dengan munafikin ada yang tertipu. Kenapa tertipu? Ya karena tidak paham. Karenanya hikmahnya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar agama agar kita paham yang mana yang hak, mana yang batil. Dan kita paham siapa munafikin, siapa bukan. Kita paham mana yang hak, mana yang batil. Dan kita paham siapa yang dikatakan perusak, siapa yang bukan perusak. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang diajarkan oleh Allah kepada kita dengan agamanya ini.
Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Karenanya dengan mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebetulnya mereka itu tidak bisa menipu Allah. Tidak bisa menipu Allah, merekalah yang sebetulnya tertipu dengan tipuan mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka lah yang tertipu sendiri dengan tipuan mereka, tapi mereka tidak merasakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Allah tahu hati-hati kalian. Sebelum kalian ada, Allah tahu. Sebelum kalian terwujudkan, Allah tahu si fulan nanti ahlul neraka, si alan nanti ahlul jannah. Tahu. Lah bagaimana kok mau menipu Allah Subhanahu wa taala? Karenanya Allah katakan mereka itu tidak dapat menipu Allah Subhanahu wa taala, dan kaum mukminin pun sebetulnya tidak bisa tertipu kalau mereka mengerti agama Allah dan bersandar kepada Allah. Allah akan memberitahukan tentang kerusakan mereka. Tapi mereka kaum munafikin tidak memahami, tidak merasakan. Mereka sendiri yang tertipu dengan tipuan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma yugirruna bi sani'ihim hadha wa la yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'uruna bidzalika min anfusihim. Kama qala subhanahu wa ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka kaum munafikin tidaklah dapat menipu dengan tindak tanduk dan perbuatan mereka. Mereka tidak dapat menipu kecuali untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak merasakan hal ini. Ini sebagaimana juga Allah tegaskan dalam firman-Nya yang lain. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafikin, yukhadi'una Allah. Mereka berupaya untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk tipuan mereka? Mereka mengatakan apa? Saya beriman. Bagaimana tadi kita dengarkan? Dia datang ke Rasulullah, dia katakan apa? Engkau adalah Rasulullah, berarti dia beriman. Pernyataannya saya beriman, Allah tahu apa yang ada di hatinya. Mereka tidak dapat menipu Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tapi Allah lah yang menipu mereka dengan tipuan mereka. Allah yang memperhadapkan tipuan mereka dengan tipuan yang akhirnya menipu mereka. Sehingga mereka kira selamat dengan perkataan Islam, perkataan iman. Mereka tidak selamat. Boleh saja mereka selamat di dunia, di akhirat kelak mereka tidak akan selamat. Boleh saja mereka selamat di dunia, tapi di akhirat kelak mereka tidak selamat. Cuman kebanyakan munafikin, ghalibu amrihim, perkara mereka secara keumuman dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum mereka sampai ke negeri akhirat atau datang ke negeri akhirat. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak munafikin? Atau kalau sekarang ini tidak ada munafikin, sebagaimana Abdullah bin Sabah misalnya. Ada di sana tokoh-tokoh yang seperti munafikin. Ada di sana dari kalangan zanadiqah. Zanadiqah di sisi para ulama sama dengan munafikin. Yang Allah bongkar perkaranya
ketika mereka mencoba menipu Allah dan kaum mukminin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaku-pelaku kerusakan dari zaman ke zaman disebutkan dalam kitab-kitab para ulama dengan berita dan cerita kejelekan. Ini menunjukkan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kejelekannya. Sehingga agama Allah selamat. Manusia pun menerima agama Allah dengan murni. Dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Ma jaa fi qaulillahi ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kita masuk ke dalam ayat yang berikutnya, yaitu keterangan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hati-hati mereka kaum munafikin itu ada penyakit. Hati mereka berpenyakit. Tapi tidak cukup dengan penyakit yang ada pada hati mereka ini, fazadahumullah marada. Allah tambah penyakit mereka tersebut yang ada di hati dengan penyakit yang lain, penyakit tambahan. Kalaupun nanti ada keterangan di hati mereka ada kekufuran, dan kemudian Allah tambah kekufuran itu. Itu salah satu bentuk penyakit. Bukan penyakit yang diinginkan di sini, penyakit jasad yang berkaitan dengan hati, lever dan yang lainnya, bukan. Ini penyakit ruhan. Penyakitnya ruhan atau penyakitnya hati. Kekufuran, kemunafikan dan yang lainnya yang berupa dosa, itu adalah penyakit. Wallahu a'lam bissawab. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan setelah di dunianya ditambahkan oleh Allah kepada mereka penyakit di hatinya, tentunya ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tidaklah dikatakan diazab kalau seorang tidak hanya dikatakan diazab kalau sekedar dia mendapatkan apa? Sekedar dia mendapatkan hujan batu misalnya. Oh, ini diazab kita. Hujan batu dari langit, atau mungkin banjir, tsunami, ini diazab kita. Ini termasuk bagi orang-orang kafir azab, bagi orang-orang yang tidak beriman azab. Tapi dengan ditutupnya hati, ditambahnya penyakit pada hati, dimatikannya hati, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah azab. Akan kita dapatkan keterangannya nanti insyaallah ta'ala pada keterangan-keterangan yang berikutnya. Setelah mereka diazab oleh Allah di dunia dengan ditambahkan penyakit hatinya, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah azab lagi di mana? Di akhirat dengan azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, karena dengan ulah perbuatan mereka dahulu di dunia,
mendustakan keyakinan, memperhadapkan kedustaan dengan keyakinan mereka di hadapan manusia. Mereka orang baik, mereka beriman, mereka berislam, padahal mereka tidak berislam, tidak beriman, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, fi qulubihim marad, sebagaimana dinukilkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan sekelompok yang lainnya dari kalangan sahabat Nabi, marad di sini syak. Marad di sini syak, bentuk keraguan. Tentunya kalau mereka munafikin meragukan keislaman. Fi qulubihim marad, adanya bentuk keraguan terhadap keislaman. Ya, kalau kita bawa keterangan ini lebih lanjut dengan keadaan yang kita dapati sekarang, setelah dia mengenal dakwah yang hak ini salafi atau dakwah yang hak, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berikan petunjuk. Dengan petunjuk yang mahal ini, dia kemudian ragu. Apa Sururiyah itu atau Hizbiyah itu batil ya? Kayaknya benar juga ya. Hizbiyah itu benar juga. Masalahnya bagi-bagi uang kok. Masa nggak dikatakan benar? Ragu dia. Ya kalau uang 100 rupiah, ya semuanya mengatakan 100 rupiah saya juga bisa. Kalau misalnya 1 miliar, ya tentunya. Ya kalau yang 100 rupiah saya tolak. Kalau yang 1 miliar, ya maaf saja deh. 1 miliar, 4 rumah, 4 istri, 4 mobil bisa dapat. Ya kalau mobilnya bekas. Ya. Tidak 1 miliar, bertambah. Timbul keraguan di hatinya. Benar juga ya. Masa Hizbiyah salah? Modelnya seperti ini. Allah singgung munafikin, mengingatkan kita kerusakan. Bukan kita ngaji tentang munafik, yang munafik tak kita tahunya. Munafik pokoknya hati-hati munafik. Hizbi? Hizbi bukan munafik. Teman. La. Hati-hati. Wallahu a'lam bis-shawab. Fazadahumullah maradha. Kemudian Allah tambah pada hatinya keraguan. Jadi dia sudah meragukan keislaman, bertambah keraguannya terhadap Islam. Sampai kepada penolakan murni terhadap Islam. Wallahu a'lam bis-shawab. Salah seorang tokoh Hizbi, Ali Hasan Al-Halabi, tadinya Allah memperkenalkan dia dengan Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala, kemudian kenal dakwah yang hak ini, tapi kemudian ragu dia. Ragu karena bergaul dan berteman dengan orang-orang yang membuat dia ragu. Pada akhirnya bergaul dengan tokoh pemersatu agama. Tokoh pemersatu agama seperti yang kita katakan tadi, Yahudi, Nasrani, Islam sama. Ini Ali Hasan Al-Halabi. Jadi hati-hati kalau nanti datang ke Istiqlal ngadain daurah lagi. Hati-hati. Bukan Salafi, tapi Hizbi.
lantas mengajak manusia untuk membenarkan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Sampai terakhir didapatkan datanya meridhoi pujian kepada pendiri partai Ihya Turat di Kuwait, Abdurrahman Abdul Khaliq. Bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq ini adalah, dikatakan oleh salah seorang, tapi dia membenarkan, Abu Salafi. Bahkan bukan hanya Abu Salafi kata dia adalah Ruhus Salafi. Luar biasa. Hadza Ali Hasan syak dengan Salafi. Dia ragu. Akhirnya dia membenarkan semuanya. Akhirnya dia punya website, tadi sudah kami sebutkan walaupun tidak kita sebutkan namanya. Apa websitenya? Kullun Salafi. Semua Salafi. Tidak ada yang tidak Salafi. Semuanya Salafi. Sulit cari nama, akhirnya ya sudah. Sulit cari nama, akhirnya dapatnya ya Kullun Salafi, ya enggak apa-apa wes. Kata orangnya wes, Kullun Salafi, enggak apa-apa, bagus. Nas'alullah as-salam, ada keraguan di hatinya. Ini contoh, ikhwan, kita ngaji supaya kita pintar, supaya kita paham, kita mengerti bentuk-bentuk kerusakan agar kita tinggalkan. Kerusakan bukan hanya munafikin saja. Allah menyebut munafik, tapi di sana ada berentetan kerusakan-kerusakan yang lain karena munafikin ini, yang sama dengan kerusakannya munafikin. Yang kami katakan salah satu contohnya adalah Hizbiyun. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tadi kita katakan dan kita dapatkan keterangannya bahwa keraguan, makna marad ini keraguan dari siapa? Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud dan sekelompok sahabat yang lain, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini. Demikian. Adapun yang lainnya dari kalangan ulama, mengatakan marad di sini, qal hadza maradun fid din, laisa maradun fil ajzad wa humul munafiqin wa humul munafiqun. Sakit yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah sakit dalam agama. Marad fid din. Hatinya berpenyakit dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Siapa saja yang hatinya ada penyakit terhadap agama Allah, inilah yang Allah singgung. Di sini tentunya yang lebih utama masuk di sini diinginkan pertama kali adalah munafikun. Dan bukan laisa maradun fil ajzad, bukan sakit badan yang tadi kita sebutkan apa? Sakit apa kalau badan? Ya hati, sakit hati itu. Misalnya tadi kita sebutkan di antaranya apa? Sakit apa tadi? Allahu musta'an. Semacamnya kuning dan yang lainnya yang bersentuhan dengan hati. Bukan. Tapi diinginkan dengan agama. Jadi bentuk penyakit yang hubungannya dengan agama. Wahumul munafikun. Dan tentunya yang pertama kali mereka adalah munafikun. Masuk di level pertama. Berlevel. Level berikutnya. Terus kemudian. Masuk dalam levelnya. Ya, kami katakan penyakit hati tersebut
dimiliki oleh Hizbiyun. Dimiliki oleh Hizbiyun. Tidak senang agama Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wal maradu syab alladhi dakhalahum fil Islam, dan sakit keraguan ini adalah sakit yang menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam tapi ragu terhadap Islam tersebut. Ragu terhadap Islam tersebut. Fazadahumullah maradan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menambah padanya keraguan yang lain. Zadahum rijzan. Allah tambah bentuk keraguan yang lain, kejelekan yang lain. Syarran ila syarrihim. Kerusakan yang sebelumnya ada kepada kerusakan yang lainnya lagi. Wa dhalala ila dhalalatihim. Dan kesesatan ditambah kepada kesesatan yang lain lagi. Jadi berjilid kesesatannya, berjilid kejelekannya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan-keterangan tadi kita berharap memberikan manfaat yang banyak kepada kita terhadap diri kita berkaitan dengan agama yang kita pegang. Agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang tentunya anugerah ini mesti kita jaga. Karena kalau tidak kita jaga, Allah dapat menariknya dan dapat menghilangkan. Setelah kita mendapat anugerah Islam, kemudian Allah bimbing kita untuk mengenal anugerah sunnah. Oh ini sunnah, oh ini benar. Kita mesti jaga, kita mesti menghargainya. Ada orang-orang di sana yang lebih pintar, lebih paham, lebih mendalami agama, tapi karena tidak bisa menjaga hidayah Allah yang Allah anugerahkan kepadanya berupa hidayah sunnah, hidayah sunnah ini hilang darinya. Hidayah sunnah itu hilang darinya, banyak, tidak satu. Makanya kita jangan pede, kita terus mantap berada di atas agama ini dalam keadaan kita tidak melihat keberadaan posisi kita dan selalu memperhitungkan keberadaan posisi kita, karena kita tidak ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan kita selamat. Sehingga kita jangan petantang-petenteng, nantang sana, nantang sini. Kita tidak menjadi orang yang suka mengajak manusia untuk berdebat. Tidak. Kita mempelajari agama untuk diri kita, agar kita selamat. Kita jaga hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini maksud kita mempelajari agama Allah agar kita selamat. Dan mudah-mudahan dengan keterangan tadi kita dijauhkan dari segala macam bentuk kemunafikan, segala macam bentuk kemunafikan, dan segala macam bentuk kerusakan, di antaranya kerusakan hizbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan untuk sementara waktu. Nantinya tentunya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain, pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau di sana ada kekurangan-kekurangan, dan saya mohon maaf kalau seandainya di sana ada bentuk kesalahan dan kesalahan penukilan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul musta'an.
Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillah. Di sini ada bentuk pertanyaan tapi ada catatan. Dibaca sendiri dulu, jangan di depan umum. Jadi nggak jadi kalau begitu. Baik. Kita ambil satu masalah dari pembahasan fikih, baru kita lanjutkan ke Ustaz Abdullah hafizahullah taala. Saya mohon maaf kalau pembahasan fikih kita berjalan sedikit karena waktu kita sebagaimana adanya. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan, saya mohon maaf, pembahasan apa? Ustaz? Al-Ina apa? Al-Ina ya. Hah? Istismar. Oh, istismar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istismar yahsulu bil hijara aw ma yakumu maqamahu min kulli tahir mumkin mubah kal manadil al waraq wal khashab wa nahwi dzalika. Adapun istismar yakni bersuci dengan istismar, dalam bahasa Arabnya menggunakan batu, sehingga dikalimatkan istismar. Itu bisa sebagaimana maknanya didapatkan kesuciannya dengan batu. Yahsulu bil hijar. Jadi istismar, kalaupun kita bersuci dengan batu, kita sudah suci. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mencukupkan bersuci dengan batu dan sudah setelah itu tidak membersihkannya lagi. Jadi kalau kita bersuci dengan batu dalam membersihkan tinja kita atau dubur kita, maka sudah teranggap suci. Ataupun yang seperti dengan batu atau yang sama dengan batu dari benda-benda yang suci yang membersihkan dan diperkenankan. Benda-benda yang suci, benda-benda yang membersihkan, sifatnya membersihkan dan dibolehkan. Semisal tisu, manadil al-waraq. Semisal tisu ataupun mungkin khashab, kulit pohon atau kayu pohon. Selama bisa membersihkan. Sehingga kita tidak mencukupkan hanya dengan batu. Kalau kita tidak mendapati air misalnya dan tidak mendapati batu, tapi bisa kita menggunakan selainnya dari apa yang diperkenankan. Dikatakan diperkenankan
Karena di sana ada yang tidak diperkenankan. Misal tulang. Tulang tidak najis. Tulang tidak najis. Tapi tulang ini tidak diperkenankan. Dari mana kita mengetahui tidak diperkenankan? Yakni adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahana an nastanji bil yamin wa an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar wa an nastanjiya bi raji'in aw 'idhamin. Rasulullah melarang kami, dari hadis Salman radhiyallahu taala anhu, melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Lantas beristinja dengan memakai kurang dari 3 batu. Melarang kami beristinja dengan memakai tai kering dari kotoran hewan, dan melarang kita beristinja dengan idham. Dengan apa? Dengan tulang. Tulang ya tentunya bukan najis. Dan kalau dipakai bisa saja. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, maka tidak boleh. Tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastazmir bil hijara fayulhaq biha ma yumathiluha fil inqa wa la yajzi fil istismar aqal min 3 masahat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istismar dengan menggunakan batu. Istismar dengan menggunakan batu. Dan dimasukkan seperti batu atau disamakan seperti batu apa yang bisa mensucikan sebagaimana batu. Seperti apa yang telah disebutkan tadi. Yakni tisu dan yang sejenisnya. Dan juga beliau mengatakan tidak cukup kalau istismar kurang dari 3 batu. Pemahaman kurang dari 3 batu di sini dibawakan oleh penulis karena mereka penulis berpandangan bahwa yang diinginkan 3 batu. Sebagian ulama mengatakan boleh 1 batu. Boleh 1 batu. Wala yajzi fil istismar aqal min 3 masahat. Baik. Di sini penulis mengatakan tidak boleh kurang dari 3 usapan. 3 usapan. Berarti bisa kurang dari 3 batu, kalaupun 1 batu dan 3 kali batunya bersisi, bisa diusap dari 1 menjadi 3, maka itu boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan dengan dohirnya 3 batu. Paham? Sini penulis mengatakan dengan hadis 3 batu itu dipahami 1 batu aja juga bisa selama bisa mengusap dari sisi-sisi batu yang 1 ini. Karena batu mempunyai beberapa sisi wajah. Iya. Ulama yang lainnya memahami bahwa 3 batu di sini dohirnya 3 batu, bukan 1 batu. Jadi 3 batu, 1 batu buang, 1 batu yang lain dibuang, tidak boleh kurang dari 3 batu.
Perselisihan ini diperselisihkan oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita keluar dari permasalahan ini. Kita menginginkan di sini yang menjadi saksi keterangan yang ada bahwasanya istismar boleh dengan batu, dan pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi apa yang bisa mensucikan. Apa yang bisa mensucikan. Sehingga segala apa yang bisa mensucikan, apa yang bisa membersihkan, diperkenankan oleh agama. Tidak ada larangan dalam hadis atau agama ini, maka boleh dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang rajih dari pendapat para ulama. Yang rajih dari pendapat para ulama. Dan ini juga yang dipegangi oleh ulama dakwah pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, masalah istismar tadi antara 3 batu dengan 3 sisi pengusapan, kita katakan ulama berselisih pandang. Ulama berselisih pandang. Namun perkara ini adalah perkara yang tentunya lapang selama kita dapatkan ulama berselisih pandang. Perselisihannya muktabar dalam masalah fikih, bukan perselisihan yang tidak dibangun di atas nas, tapi perselisihan yang dibangun di atas pemahaman nas, maka kita berlapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Namun kami penulis sendiri berpegang dengan 3 batu. Kami pembicara berpegang dengan 3 batu. 3 batu, tidak boleh kurang dari 3 batu. Ini yang kami pegangi. Wallahu a'lam bishawab. Dan berkaitan dengan masalah istismar di sini, kami telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, mencukupkan dengan istismar, tidak berkeyakinan harus didobel. Tidak berkeyakinan harus didobel. Apa didobel? Setelah batu dicuci lagi dengan air. Karena kalau kita sampai berkeyakinan tidak sempurna atau tidak cukup dengan batu, kita terjerumus ke dalam kebid'ahan. Jadi ketika selesai istismar, kita sudah cukup. Kalaupun kita mau mencuci dengan air, kita katakan boleh, tapi tidak harus. Kalau hanya sekedar kita mencuci dengan air, itu sudah cukup. Tidak harus juga dengan batu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini dicerna oleh kita semuanya. Saya mohon maaf saya nggak bisa berpanjang-panjang dalam menambah keterangan di sini. Namun dengan keterangan tadi kita telah menyudahi keterangan istismar. Wallahu a'lam bishawab dalam kitab ini. Al-mas'alatu tsaniyah, istiqbalul qiblah wa istidbaruha hala qada'il hajah. Menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Buang hajat di sini semuanya, kencing ataupun buang air besar. Bagaimana dengan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat? La yajuzu istiqbalul qiblah wala istidbaruha hala qada'il haja fi sahra bila ha'il.
Penulis di sini mengatakan tidak boleh menghadap ke kiblat dan tidak boleh pula membelakangi kiblat ketika buang hajat di tempat terbuka. Di tempat terbuka dengan tanpa penghalang. Kenapa dikatakan tempat terbuka? Ya karena keberadaan kita suatu waktu tidak di tempat tertutup, tidak di tempat yang ada penghalangnya, di keadaan terbuka. Misalnya di padang pasir, di padang ilalang dan seterusnya, tanpa ada yang menutupi, yang menghalangi. Maka menghadap ke arah kiblat, membelakanginya tidak boleh. Tentunya perkataan tidak boleh tidak semata-mata pendapat, tapi itu adalah pernyataan dan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Kalau kalian lagi buang hajat atau hendak buang hajat, mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian duduk menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Dan kalau kalian di Madinah atau di daerah seperti Madinah, syarriku au gharribu, yakni ke arah syarriku, timurlah, atau ke arah baratlah. Dikatakan kalau di Madinah karena memang kiblatnya tidak di barat. Kalau kita di sini di barat. Ya kalau kita ikuti ini nanti kita menghadap apa? Kalau kita ikuti syarriq wa gharribu pernyataan beliau yang untuk Madinah ini, kita nantinya akan menghadap ke kiblat kalau di sini karena kiblat kita di daerah barat. Tapi kita katakan dengan catatan tadi untuk mereka orang-orang Madinah dan yang berada di Madinah atau sekitarnya. Kita kembali kepada permasalahan menghadap ke arah kiblat, buang hajat dan membelakanginya di dalam di tempat terbuka terlarang. Lantas mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau tempat tertutup? Tempat tertutup ulama berselisih pandang. Ulama berselisih pandang. Perselisihan mereka mungkin kita bisa bagi. Sebagian mereka mengatakan tidak diperkenankan sama sekali. Sebagian mereka lagi yang lain mengatakan boleh karena riwayat tadi. Yang menunjukkan apa? Karena adanya riwayat yang menunjukkan dari hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah didapati buang hajat di rumah Hafsah membelakangi kiblat. Yang lain juga mengatakan bahwa menghadap kiblat tidak boleh, yang boleh hanyalah membelakangi sesuai zahirnya hadis Ibnu Umar tadi yang didapati beliau membelakangi kiblat. Dari pendapat tersebut, di sini penulis menguatkan atau merajihkan kalau di dalam bangunan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi pendapat yang dipilih adalah
selama di dalam bangunan bisa menghadap kiblat, bisa membelakangi kiblat. Menyelisih dua pendapat tadi. Dan wallahu a'lam bishawab, kami pembicara juga memandang yang sama, memilih pandangan yang sama, bahwa bolehnya menghadap ke kiblat dan membelakanginya ketika di dalam ruangan atau ketika di bangunan ada yang menghalangi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ketika tidak ada yang menghalangi, tidak di dalam bangunan, maka tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Di dalam bangunan, di tempat tertutup. Tempat yang menghalangi, ada toilet, tidak ada atasnya ya, tapi dia dihalangi, ada hail, maka ini masih diperkenankan karena ada yang menghalangi. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya diantaranya yang memperkenankan riwayat tadi dan adanya penghalang. Kalau tidak ada penghalang, terlarang. Karena adanya penghalang, maka diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin kami sampaikan untuk sementara waktu. Wa insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Saya mohon maaf karena memperpanjang keterangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.